Pernahkah Anda merasa bahwa hidup ini berjalan begitu cepat, tetapi di dalam diri ada sesuatu yang tertinggal? Seolah tubuh kita bergerak, pikiran kita bekerja, tetapi kesadaran kita tidak benar-benar hadir. Leluhur Jawa memiliki sebuah istilah yang jarang dipahami secara mendalam. Eling lan waspada, ingat dan sadar. Bukan sekedar ingat kepada sesuatu di luar diri, tetapi sadar sepenuhnya terhadap apa yang terjadi di dalam diri. Dalam tradisi kebatinan Jawa, keadaan ini disebut sebagai kesadaran sejati, sebuah kondisi batin yang membuat manusia melihat hidup dengan kejernihan yang hampir mustahil dicapai oleh pikiran yang gelisah. Konon, para leluhur tidak sembarangan membicarakan ilmu ini. Ia tidak diajarkan di pasar, tidak diperdebatkan di keramaian. Ilmu ini berjalan dalam jalan sunyi, dari guru kepada murid, dari batin kepada batin. Bukan karena ingin menyembunyikan kebenaran, tetapi karena tidak semua orang siap memahaminya. Dalam video ini, kita akan menyelami sebuah pengetahuan lama yang hampir terlupakan. Ilmu kesadaran Jawa, jalan sunyi menuju kejernihan batin. Kita akan membahas bagaimana leluhur Jawa memahami kesadaran manusia, mengapa pikiran kita sering terperangkap dalam kegaduhan dunia, dan bagaimana sebenarnya ada cara sederhana namun dalam untuk kembali menemukan kejernihan di dalam diri. Namun, sebelum kita masuk lebih jauh, saya ingin tahu dari mana Anda menonton video ini. Tulis di kolom komentar, dari kota mana Anda menyaksikan video ini. Mari kita lihat sejauh mana perjalanan pengetahuan ini sampai. Dan jika Anda tertarik pada kebijaksanaan kuno, rahasia batin, serta pengetahuan yang jarang dibicarakan secara terbuka, jangan lupa berlangganan, like, dan bagikan video ini, agar lebih banyak orang bisa ikut memahami warisan kebijaksanaan yang hampir terlupakan ini. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah manusia modern benar-benar kehilangan kesadaran yang dulu dimiliki para leluhur? Jika kita menengok jauh ke dalam sejarah Nusantara, khususnya tanah Jawa, kita akan menemukan bahwa leluhur kita tidak hanya meninggalkan candi, sastra, dan tradisi. Mereka juga mewariskan cara memahami kesadaran manusia, sebuah pengetahuan yang tidak selalu tertulis secara terang. Dalam banyak naskah kuno, seperti Serat Wedatama dan Serat Wulangreh, manusia digambarkan sebagai makhluk yang memiliki lapisan batin yang dalam. Leluhur Jawa percaya bahwa manusia tidak hanya hidup di permukaan, pada pikiran, emosi, dan keinginan, tetapi juga memiliki ruang kesadaran yang lebih sunyi dan jernih di dalam dirinya. Para pujangga keraton seperti Mangkunegara IV dan Pakubuwono IV sering menyinggung tentang keadaan batin yang disebut eling, kesadaran yang tidak tertidur oleh hawa nafsu, ego, dan kesibukan dunia. Dalam pandangan Jawa lama, manusia yang tidak sadar akan dirinya sendiri dianggap sedang turu ing tengahing urip, tidur di tengah kehidupan. Ia berjalan, bekerja, berbicara, tetapi batinnya tidak benar-benar hadir. Karena itulah, para leluhur mengajarkan bahwa perjalanan manusia bukan hanya tentang mencari kekayaan, kekuasaan, atau pengetahuan dunia. Perjalanan sejati adalah perjalanan pulang ke dalam diri. Menariknya, pengetahuan tentang kesadaran ini tidak diajarkan secara terbuka kepada semua orang. Banyak ajaran kebatinan Jawa disampaikan melalui simbol, perumpamaan, atau kisah-kisah sederhana. Bukan tanpa alasan. Di masa lalu, ilmu tentang kesadaran dianggap terlalu kuat jika disalahpahami. Jika seseorang mencoba memahaminya hanya dengan ambisi, kesombongan, atau keinginan untuk merasa lebih tinggi dari orang lain, maka ilmu itu justru bisa menyesatkannya. Karena itu, para guru spiritual Jawa sering menggunakan pendekatan yang sangat halus. Mereka tidak memberi jawaban langsung, mereka memberi petunjuk. Seorang murid mungkin diberi tugas sederhana, duduk diam, memperhatikan napas, atau mengamati pikirannya sendiri. Tugas yang tampak sangat biasa,
tetapi sebenarnya merupakan pintu menuju pemahaman yang jauh lebih dalam. Namun, seiring berjalannya waktu, dunia berubah. Modernitas membawa kecepatan, teknologi, dan informasi tanpa batas. Tetapi di saat yang sama, sesuatu yang sangat penting perlahan terlupakan. Manusia semakin sibuk berpikir, tetapi semakin jarang benar-benar sadar. Inilah sebabnya mengapa banyak ajaran kesadaran Jawa kini terasa seperti misteri yang hampir hilang. Bukan karena ilmunya lenyap, tetapi karena cara hidup manusia telah berubah. Hari ini, kita jarang diberi ruang untuk diam. Jarang diajarkan untuk memperhatikan diri sendiri. Pikiran kita terus dipenuhi suara, informasi, dan distraksi tanpa henti. Padahal menurut para leluhur, kesadaran tidak bisa ditemukan di tengah kebisingan pikiran. Ia muncul justru ketika seseorang berani memasuki keheningan batin. Sebelum kita melangkah lebih jauh, saya ingin tahu, video ini sudah sampai di kota mana saja? Tulis di kolom komentar. Anda menonton dari kota apa? Menarik sekali melihat bagaimana pengetahuan lama ini bisa menjangkau berbagai tempat. Dan sekarang, kita akan mulai masuk ke inti dari ilmu ini. Sebuah pertanyaan sederhana, namun sangat dalam. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan kesadaran dalam ajaran Jawa? Untuk memahami ilmu kesadaran dalam tradisi Jawa, kita harus terlebih dahulu menyadari satu hal yang sederhana, namun sering terlupakan. Sebagian besar manusia hidup dalam keadaan tidak benar-benar sadar. Tubuh kita berjalan, pikiran kita terus berpikir, mulut kita berbicara. Namun seringkali, kita tidak benar-benar hadir di dalam semua itu. Leluhur Jawa menggambarkan keadaan ini sebagai pikiran yang keserakat. Pikiran yang terus meloncat dari satu keinginan ke keinginan lain, dari satu kekhawatiran ke kekhawatiran berikutnya. Seolah-olah batin manusia selalu ditarik oleh sesuatu di luar dirinya. Karena itu, dalam banyak ajaran kebatinan Jawa, manusia diajak untuk kembali pada satu keadaan batin yang sangat sederhana, namun sangat dalam. Eling. Eling bukan sekedar mengingat. Eling adalah kesadaran yang hidup di dalam diri. Bayangkan seseorang berjalan di tengah hutan pada malam hari. Jika ia tidak membawa lampu, maka setiap langkah terasa gelap, penuh ketakutan, dan penuh kemungkinan tersesat. Namun ketika ia menyalakan lampu, jalan yang sama tiba-tiba menjadi jelas. Dalam ajaran Jawa, kesadaran adalah lampu itu. Tanpa kesadaran, manusia mudah terseret oleh emosi, kemarahan, kesombongan, atau ketakutan. Tetapi ketika kesadaran hadir, seseorang mulai melihat dirinya sendiri dengan jernih. Ia mulai menyadari pikirannya. Ia mulai menyadari emosinya. Ia mulai menyadari mengapa ia bertindak seperti itu. Menariknya, para leluhur tidak pernah mengajarkan kesadaran sebagai sesuatu yang rumit. Mereka justru mengatakan bahwa kesadaran sudah ada di dalam diri setiap manusia sejak awal. Masalahnya bukan kita tidak memiliki kesadaran. Masalahnya adalah kesadaran itu tertutup oleh kebisingan pikiran. Bayangkan sebuah danau yang sangat jernih. Jika permukaan airnya tenang, kita bisa melihat sampai ke dasar. Tetapi jika airnya terus bergejolak, bahkan bayangan kita sendiri tidak terlihat. Pikiran manusia sering seperti permukaan danau itu. Ketika dipenuhi keinginan, ketakutan, ambisi, dan kegelisahan, airnya terus bergelombang. Akibatnya, kita kehilangan kemampuan untuk melihat diri kita sendiri dengan jernih. Inilah mengapa banyak guru kebatinan Jawa menekankan satu latihan yang tampaknya sangat sederhana. Belajar diam. Bukan diam karena tidak tahu apa yang harus dikatakan, tetapi diam untuk mendengarkan batin sendiri. Dalam keheningan itu, perlahan-lahan seseorang mulai menyadari sesuatu yang mengejutkan, bahwa sebagian besar pikiran yang kita anggap sebagai diri kita sebenarnya hanyalah arus yang lewat. Dan ketika seseorang mulai melihat arus itu dengan sadar, sebuah perubahan kecil mulai terjadi.
ia tidak lagi sepenuhnya dikendalikan oleh pikirannya. Namun, disinilah muncul pertanyaan yang jauh lebih dalam. Jika kesadaran memang sudah ada di dalam diri manusia, mengapa begitu sedikit orang yang benar-benar menemukannya? Jika kita melangkah lebih dalam ke dalam ajaran kesadaran Jawa, kita akan menemukan sebuah gagasan yang cukup mengejutkan. Leluhur Jawa percaya bahwa kesadaran manusia memiliki tingkatan. Sebagian besar manusia hidup pada lapisan kesadaran yang sangat dangkal. Di lapisan ini, hidup kita hampir sepenuhnya dikendalikan oleh 3 hal: keinginan, ketakutan, dan kebiasaan. Kita ingin sesuatu, kita takut kehilangan sesuatu, dan akhirnya kita mengulang pola yang sama setiap hari tanpa benar-benar menyadarinya. Dalam keadaan seperti ini, manusia sering merasa bahwa ia bebas. Padahal sebenarnya ia sedang dikendalikan oleh arus batinnya sendiri. Namun, para guru kebatinan Jawa mengatakan bahwa di balik lapisan ini ada sesuatu yang jauh lebih dalam. Kesadaran yang tenang dan jernih. Kesadaran ini tidak bereaksi secara berlebihan. Ia tidak terburu-buru. Ia tidak mudah terseret emosi. Ia seperti seseorang yang berdiri di tepi sungai, menyaksikan air mengalir tanpa harus ikut terbawa arus. Dalam beberapa ajaran kebatinan Jawa, keadaan ini sering digambarkan sebagai manusia yang sudah jaga di dalam dirinya. Tubuhnya mungkin terlihat biasa saja. Ia tetap bekerja, berbicara, dan menjalani kehidupan sehari-hari seperti orang lain. Tetapi di dalam dirinya, ada satu bagian yang selalu terjaga. Bagian ini mengamati. Bagian ini sadar. Bagian ini tidak mudah tertipu oleh gejolak pikiran. Namun mencapai keadaan ini bukanlah sesuatu yang instan. Bahkan dalam banyak kisah para guru spiritual Jawa, perjalanan menuju kesadaran sering digambarkan sebagai jalan yang sunyi dan panjang. Mengapa? Karena manusia memiliki satu musuh yang sangat halus. Ego yang tidak disadari. Ing membuat seseorang merasa sudah mengerti sebelum benar-benar memahami. Ia membuat seseorang merasa sudah sadar, padahal sebenarnya hanya mengganti satu ilusi dengan ilusi lainnya. Inilah sebabnya mengapa para leluhur jarang berbicara tentang kesadaran dengan cara yang terlalu terang-terangan. Mereka lebih suka menggunakan simbol, tembang, dan perumpamaan. Contohnya dalam berbagai ajaran yang berkembang di Jawa, termasuk pemahaman yang kemudian banyak dijelaskan kembali dalam gagasan seperti kauruh jiwa, manusia diajak untuk melihat sumber penderitaannya sendiri. Tokoh seperti Ki Ageng Surya Mentaram pernah menjelaskan bahwa sebagian besar kegelisahan manusia berasal dari keinginan yang tidak pernah selesai. Ketika satu keinginan terpenuhi, muncul keinginan baru. Ketika satu masalah selesai, pikiran segera menciptakan kekhawatiran berikutnya. Akibatnya, pikiran manusia tidak pernah benar-benar tenang. Namun ketika seseorang mulai menyadari pola ini, sesuatu yang menarik mulai terjadi. Ia mulai melihat pikirannya seperti melihat awan di langit. Awan datang, lalu pergi. Ia tidak lagi harus mempercayai setiap pikiran yang muncul. Di titik inilah kesadaran mulai berubah dari sesuatu yang abstrak menjadi pengalaman yang nyata. Namun, ada satu hal yang jarang dijelaskan secara terbuka oleh para guru kebatinan Jawa. Bahwa kesadaran yang sejati bukan hanya membuat seseorang menjadi lebih tenang, tetapi juga mengubah cara ia melihat seluruh kehidupan. Dan pertanyaannya sekarang adalah, jika ilmu kesadaran ini memang nyata, bagaimana sebenarnya cara melatihnya dalam kehidupan sehari-hari? Setelah memahami gagasan tentang kesadaran dalam ajaran Jawa, pertanyaan yang paling penting sebenarnya sangat sederhana. Bagaimana cara melatihnya? Menariknya, para leluhur tidak pernah mengajarkan teknik yang rumit. Mereka justru menekankan latihan yang sangat sederhana, namun membutuhkan ketekunan dan kejujuran terhadap diri sendiri. Latihan pertama disebut eling ing awa, menyadari diri sendiri.
Cobalah melakukan ini dalam kehidupan sehari-hari. Saat Anda sedang berjalan, makan, atau berbicara dengan seseorang, sesekali berhenti sejenak di dalam diri dan tanyakan, apa yang sedang terjadi di dalam batinku sekarang? Apakah pikiran sedang gelisah? Apakah ada emosi yang muncul? Apakah tubuh terasa tegang? Latihan ini terlihat sangat sederhana, tetapi sebenarnya sangat kuat. Karena sebagian besar manusia menjalani hidup tanpa pernah benar-benar memperhatikan dirinya sendiri. Latihan kedua adalah diam yang sadar. Banyak orang mengira diam berarti tidak melakukan apa-apa. Padahal, dalam ajaran kebatinan Jawa, diam justru merupakan latihan kesadaran yang sangat dalam. Luangkan beberapa menit setiap hari untuk duduk tenang. Tidak perlu ritual khusus. Tidak perlu tempat yang sempurna. Cukup duduk dengan santai, lalu perhatikan napas Anda. Bukan untuk mengendalikan napas. Bukan untuk memaksa pikiran berhenti. Hanya menyadari bahwa napas sedang terjadi. Awalnya, pikiran akan terus berlari. Ia akan mengingat masa lalu, memikirkan masa depan, atau menciptakan berbagai cerita di dalam kepala. Itu wajar. Tugas kita bukan menghentikan pikiran, tetapi melihatnya dengan sadar. Sedikit demi sedikit, sesuatu yang menarik akan terjadi. Anda mulai menyadari bahwa pikiran hanyalah arus yang lewat. Ia datang, lalu pergi. Dan di balik semua itu, ada bagian dari diri Anda yang tetap tenang dan mengamati. Latihan ketiga adalah sesuatu yang sering diajarkan oleh para leluhur secara tidak langsung. Mengurangi reaksi yang tidak perlu. Setiap hari kita menghadapi banyak situasi yang memancing emosi, kritik, kemarahan, kekecewaan, atau rasa tersinggung. Dalam keadaan biasa, kita langsung bereaksi. Namun dalam latihan kesadaran, kita mencoba melakukan sesuatu yang berbeda. Ketika emosi muncul, berhenti sejenak. Amati emosi itu. Rasakan bagaimana ia muncul di dalam diri. Seringkali kita akan menyadari bahwa emosi tersebut sebenarnya hanya bertahan beberapa saat, lalu perlahan menghilang. Disitulah kesadaran mulai tumbuh. Bukan karena kita menjadi orang yang tidak punya perasaan, tetapi karena kita tidak lagi sepenuhnya dikendalikan oleh emosi kita. Namun ada satu hal penting yang selalu ditekankan oleh para guru kebatinan Jawa. Latihan kesadaran bukanlah cara untuk menjadi lebih hebat dari orang lain. Sebaliknya, semakin seseorang sadar, semakin ia menyadari betapa luasnya kehidupan dan betapa kecilnya dirinya. Dan dari situlah muncul sesuatu yang sangat berharga, kejernihan batin. Namun perjalanan ini masih menyisakan satu pertanyaan besar. Jika manusia benar-benar menemukan kejernihan batin, bagaimana hal itu mengubah cara ia menjalani hidup? Pada akhirnya, ilmu kesadaran Jawa bukanlah sekedar pengetahuan yang harus dihafal. Ia bukan teori yang diperdebatkan, dan bukan pula rahasia yang hanya menarik untuk didengar. Ia adalah sebuah cara hidup. Leluhur Jawa memahami satu hal yang sering terlupakan oleh manusia modern. Kehidupan tidak menjadi rumit karena dunia terlalu sulit, tetapi karena pikiran manusia terlalu penuh. Penuh dengan keinginan, penuh dengan kekhawatiran, penuh dengan suara yang tidak pernah berhenti berbicara di dalam kepala. Di tengah semua itu, ajaran kesadaran Jawa menawarkan sesuatu yang sangat sederhana, namun sangat dalam. Kembali sadar pada diri sendiri. Bukan melarikan diri dari dunia, bukan meninggalkan kehidupan sehari-hari, tetapi menjalani hidup dengan kejernihan batin. Seseorang yang mulai sadar tidak harus menjadi pertapa. Ia tetap bekerja, tetap bergaul, tetap menjalani kehidupan seperti orang lain. Namun ada satu hal yang berbeda. Di dalam dirinya ada ruang yang tenang. Ruang yang tidak mudah diguncang oleh pujian maupun hinaan. Ruang yang tidak mudah terseret oleh kemarahan atau kesombongan.
ruang yang membuat seseorang mampu melihat hidup dengan lebih jernih. Inilah yang oleh para leluhur disebut sebagai jalan sunyi. Bukan karena jalan ini sepi dari manusia, tetapi karena perjalanan ini terjadi di dalam diri kita sendiri. Dan mungkin pertanyaan yang paling penting bukanlah apakah ilmu ini benar atau tidak. Pertanyaan yang lebih penting adalah, sudahkah kita benar-benar sadar dalam menjalani hidup ini? Jika Anda merasa video ini membuka cara pandang baru tentang diri dan kehidupan, jangan lupa untuk like, berlangganan channel ini, dan bagikan video ini kepada teman atau keluarga Anda. Karena seringkali satu pengetahuan kecil bisa menjadi awal dari perubahan yang besar. Sekarang saya ingin mendengar dari Anda. Menurut Anda, apakah manusia modern semakin sadar atau justru semakin jauh dari kesadaran dirinya sendiri? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Saya sangat tertarik membaca perspektif Anda.